nggak lo denger suara di atas lo waktu lo nyantai sendirian? Bukan tikus atau semacamnya, tapi kayak ketukan dari tangan manusia. Dan ketukannya bisa berpindah tempat kemana aja. Bersama El dan Luka. Welcome to Veil of Nightmares. Subscribe dulu dan jangan lupa tutup pintu. Karena kami ngeliat ada yang ngintip di celah pintu loh. Oke, kita mau lanjutin episode sebelumnya dan meluncur bacain cerita kedua. Ini dari seseorang, kita sebut aja M. Gue tinggal di rumah warisan bekas nenek dan kamar gue tepat di bawah loteng. Tiap sepertiga malam, gue kebangun karena dengar suara ketukan di atas kepala. Gue kira tikus. Lama-lama ketukannya kayak berpola. Pas gue rekam di HP, suaranya gak ada, tapi suara itu sebenarnya ada. Gue gak halu. Sampai suatu malam, gue mimpi ada gadis kecil merangkak di langit-langit. Gue bangun, dada gue sesak dan berdebar. Dan gue ngeliat di plafon ada mata kecil mengintip dari celah ventilasi. Gue lapor satpam buat naik ke loteng. Takutnya ada orang jahat mengintai gue. Tapi gak ada siapapun. Kosong. Yang ada cuman banyak jejak kaki bertanah di sekitar lubang angin. Entah jejak siapa itu. Setelah Pak Satpam cari-cari lagi, gak ada tanda orang di sana. Besoknya gue putusin buat naik sendiri ke loteng. Gue bawa kamera, dan waktu gue lihat ke layar, ada bayangan putih nempel di langit-langit, tepat di atas tempat tidur gue. Di sekelilingnya ada bekas tangan-tangan. Banyak, sekitar puluhan. Besoknya, gue langsung pindah ke rumah Om. Tapi malam pertama gue tidur di sana. Jam 2:30, suara itu muncul lagi. Gue sadar, makhluk itu gak tinggal di rumah nenek. Dia ngikutin gue. Ketukannya pindah-pindah. Kadang dari plafon, kadang dari bawah ranjang. Pernah sekali dari dalam lemari. Gue mulai terbiasa. Selama dia cuma ngintip, gue pura-pura cuek. Sampai malam itu, rumah Om lagi sepi banget. Semua orang udah tidur. Gue baru pulang agak larut. Jalan masuk pelen-pelen, biar nggak ganggu orang rumah. Gue rebahan, tapi bantal gue basah. Gue kira air AC netes, tapi bukan air AC. Itu air mata. Dingin, bening. Ada tangan kecil keluar, putih pucat, kotor. Pelan-pelan nunjuk ke arah gue. Terus, dari balik ventilasi, suara pelan berbisik. Aku cuman mau main. Eits, jangan dulu bubar. Kita ada bonus cerita buat kalian. Be ready, okay? cerita ini dikirim dari seseorang, kita panggil aja G. Dulu waktu gue SMA, gue sama temen-temen luangin waktu liburan nelusurin rumah kosong. Rumahnya gak keurus, kotor, dan berantakan. Rumah ini sebenarnya bagus kalau terurus, tapi ditinggalin gitu aja. Lalu pas temen-temen cek semua ruangan, ternyata ada loteng kecil yang hampir gak kelihatan gitu karena pintunya ketutup barang-barang. Di situ gue sama temen-temen nyoba buka pintunya karena digembok gitu. Ketika pintunya berhasil kita dobrak, ada sosok nenek duduk di kursi goyang, diem aja, gak ngapa-ngapain. Kita mulai merinding, maksudnya mana ada nenek tinggal di rumah kayak gini sendirian, siapa yang urus? Dan lagi loteng ini dikunci sebelumnya, kayak gak ada akses masuk buat ngurus si nenek. Lalu si nenek tiba-tiba noleh ke kita baru ngeh badan dia semi transparan gitu. Dia lari ke arah kita. Kita kunci lagi pintunya dan lari keluar, kabur gitu. Setelah itu ada salah satu teman gue, kita sebut R, ngaku lihat si nenek itu di rumahnya dan besoknya meninggal. Orang-orang tua di sana bilang dulu si nenek itu penghuni rumah itu. Dia dikurung di sana karena dianggap penyihir dan bisa nyelakain banyak orang. Kenapa cuman R yang mati?
bukan gue atau temen yang lain. Karena R ternyata ngambil barang si nenek, sisir cantik, antik yang di atas TV klasik di ruang tamu. Pasti si nenek marah. Dan buat jaga-jaga, biar kita semua nggak kena gentayangan si nenek juga, kita balikin sisirnya ke rumah itu. Dan sejak saat itu, kita nggak berani lagi masuk ke sana. Kalau lo suka video ini, tekan tombol like. Dan komen part mana yang bikin lo merinding. Dan kalau lo pengen cerita, lo diceritain di episode berikutnya, kirim ke email kita di veilofnightmaresstorytelling@gmail.com. dan subscribe buat cerita pemancing mimpi buruk lainnya.